Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau membahas tentang buku bantu desain struktur beton bertulang. Jadi di volume di SP17M14 yang volume 3 terjemahan ini adalah berupa buku bantu desain struktur beton bertulang. Jadi ini di volume ketiga ini adalah buku bantu. Nah, sekarang apa saja sebenarnya isi dari volume 3 ini? Jadi volume 3 ini hanya berisi mengenai tabel-tabel referensi, tabel analisis gitu ya. Ini properti penampang dan diagram batu desain untuk diagram interaksi kolom. Gitu. Jadi di volume 3 ini banyak berupa tabel-tabel dan diagram interaksi saja. Mungkin saya sampai saat ini juga belum ada buku daminya. Jadi memang buku ini sama di volume 3 ini pakai kertas A4. Nanti covernya masih pakai soft cover dan nanti pakai AVS putih ya. Jadi kalau untuk kualitas kertasnya sama dengan buku volume 1 dan volume 2. Cuma di volume 3 ini jumlah halamannya hanya sekitar 110 halaman saja. Gitu ya. Ini kita coba lihat isinya dari buku aslinya yang dari SP17M yang volume 3 gitu. Ini isinya sama, ini ada referensi tabel, analisis tabel. Sekarang kalau ini yang saya buka adalah buku SP17M volume 3 tetapi satuannya bukan matrix, jadi masih satuan SI, masih bukan matrix. Jadi ini referensi tabelnya seperti ini. Ini ada ini macam-macam dari ukuran tulangan. Ini adalah section areanya, beratnya, nominal diameter kayak gitu ya. Ini spasinya, kalau ini jumlah ukuran dari tulangannya gitu. Ini minimum lebar dari baloknya. Di sini nanti ada tabel-tabelnya. Itu. Jadi di volume 3 ini banyak berupa tabel-tabel saja. Itu. Ini kayak analisis tabel. Jadi tabel analisis. Jadi ini hanya berupa rumus-rumus untuk perhitungan. Ini beban merata. Ini rumusnya, R-nya, V, M-nya di mana, gambar diagram momennya, SFD gitu ya. Tuh. Ini perhitungannya. Jadi ini berupa tabel-tabel saja, banyak momen. Ini momen kalau posisi seperti ini, beban di sini, momennya seperti apa. Oke. Ini sectional properties-nya. Ini jadi tabel sectional properties. Ini dan yang terakhir ini adalah diagram interaksi kolom. Itu. Ini jadi isinya ini menjelaskan mengenai diagram interaksi kolom PNM. Itu. Jadi ini banyakkan ini adalah kalau kolomnya adalah bentuk persegi 4, tulangannya seperti ini, diagram interaksi kolomnya seperti apa ini. Jadi bantu kita untuk kita ada momen berapa, P berapa, ini sudah nanti tinggal kita plotkan di diagram interaksi momen ini. Ya, diagram interaksi kolom. Tapi menurut saya kalau dengan sekarang sudah familiar dengan analisa struktur, ini momen diagram interaksi seperti ini bisa kita buat di SP kolom atau dari JC call kayak gitu. Jadi kita bisa sebenarnya sudah dengan kemajuan
program-program software analisis struktur itu sudah memudahkan kita dalam desain juga gitu. Jadi menurut saya untuk yang volume 3 ini jadi pilihan untuk teman-teman. Teman-teman jika mau membeli silahkan juga, karena mungkin jika dirasa isi dari buku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dibeli. Kalaupun mungkin dananya masih bisa dipakai terbatas untuk yang lain, mungkin bisa dipending juga, karena mungkin kita bisa menggunakan software-software analisis untuk membantu dalam program desain gitu. Jadi menurut saya ini volume 3 bisa jadi pilihan untuk teman-teman, bisa beli atau tidak. Tapi menurut saya memang untuk volume 1 dan 2 menurut saya itu jadi buku wajib untuk kita, untuk pegangan sebagai rujukan kita dalam perencanaan. Ini volume 3 adalah buku bantu, jadi ini nanti bisa dijadikan acuan istilahnya sebagai bantu untuk mendesain buku perencanaan nanti. Jadi ini menurut saya sebagai pelengkap gitu. Jadi terserah teman-teman mau mau beli ya monggo, kalaupun harus spending dulu juga monggo. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.